Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan Pak Boy di sini yang sudah menjadi pengangguran bertahun-tahun lamanya. Kali ini kita akan melanjutkan video Jujutsu Kaisen part ketiga. Jadi tunggu apa lagi? Ambil napas dalam-dalam, hilangkan pikiran dari mantan dan masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali saat seorang pria yang sedang marah-marah di sebuah apartemen miliknya karena pintu otomatis yang sudah rusak. Namun, tiba-tiba monster kutukan muncul dan cerita pun berpindah. Kali ini Itadori dan yang lainnya ditugaskan untuk menyelidiki kematian 3 orang pria yang diduga mati dibunuh oleh roh kutukan yang berada di sekolah SMP tempat mereka bersekolah dahulu. Mengetahui hal itu, mereka menuju ke sekolah. Terlihat 2 orang siswa yang sedang duduk di pinggir sekolah yang nampaknya mereka adalah preman sekolah itu. Nobara pun berniat untuk menginterogasi mereka, namun saat mereka menghampiri 2 preman tersebut, mereka sangat ketakutan karena melihat Fushiguro yang ternyata Fushiguro adalah alumni sekolah itu. Lalu datang penjaga sekolah yang menanyakan maksud kedatangan mereka. Dan setelah cukup bertanya-tanya, mereka pun menemukan sebuah informasi kalau ketiga korban pernah menghilang dan ditemukan di jembatan Yosohachi. Ketika mereka akan pergi ke jembatan, si penjaga sekolah menghampiri mereka lagi dan menanyakan Tsumiki yang lain adalah kakak dari Fushiguro. Di sisi lain, Mahito menyandra seorang pria lalu memasukkan benda aneh yang saya tidak tahu apa itu, pastinya laki-laki itu sampai nangis darah. Sesampai di jembatan, mereka tidak bisa menemukan satupun petunjuk meskipun Nobara dan Fushiguro sudah melempar Itadori ke bawah jembatan. Lalu keesokan harinya datang salah satu preman kemarin yang membawa wanita yang bernama Ujima yang tak lain teman Fushiguro waktu dulu. Wanita itu menceritakan kalau salah satu temannya mati dan merasa kalau dirinya juga akan mati karena dulu pernah mengikuti uji nyali di jembatan tersebut bersama klub sekolahnya yang ternyata kakak Fushiguro juga mengikuti uji nyali itu. Setelah kepergian wanita itu, Fushiguro sangat panik dan izin untuk pergi entah kemana. Setelah itu Fushiguro menyuruh Itadori dan Nobara untuk kembali. Sementara Fushiguro tetap tinggal di sana karena dia berniat untuk menyelesaikan misi itu sendirian. Karena misi kali ini sangatlah berbahaya. Malam hari pun tiba, Fushiguro langsung menuju ke bawah jembatan. Sesampainya di sana tiba-tiba Itadori dan Nobara sudah ada di belakangnya. Yang ternyata mereka berdua mengikuti Fushiguro. Dari sinilah Fushiguro jujur kalau kakaknya selama ini tertidur karena sebuah kutukan oleh jembatan itu dan bukannya simpati, Itadori dan Nobara malah mengacuhkannya. Lalu misi pun dimulai. Kali ini mereka memasuki domain expansion atau biasa saya sebut perluasan area kutukan dan tiba-tiba datang monster kutukan yang ternyata laki-laki yang disandra oleh Mahito kemarin. Terjadilah baku hantam antara Itadori dan monster itu, sementara yang lainnya melawan kutukan yang muncul dari bawah tanah. Namun saat Nobara lengah, dia ditarik keluar area kutukan oleh orang misterius dan monster yang Itadori lawan pun kabur, yang mengharuskan Itadori mengejarnya. Sementara Fushiguro tetap di perluasan area kutukan untuk menghadapi kutukan yang ada di sana. Yang ternyata di sana ada kutukan tingkat tinggi yang memiliki jari Ryomen Sakuna. Pertarungan antara jari Ryomen Sakuna dan Fushiguro pun terjadi yang pada akhirnya dimenangkan oleh Fushiguro dengan kekuatan perluasan area kutukan miliknya yang belum sempurna. Fushiguro yang sudah kelelahan kemudian tidur dengan lelap. Di sisi lain, Nobara sedang bertarung dengan laki-laki misterius yang berkulit eksotis, namun pertarungan mereka harus terhenti karena merasakan keberadaan jari Ryomen Sakuna yang sudah terlepas dari inangnya. Laki-laki berkulit coklat itu pun segera menuju pergi, namun Nobara tidak membiarkannya kabur begitu saja. Sampai bertemu dengan Itadori yang sedang kejar-kejaran dengan si monster.
Dari sinilah Itadori dan Nobara harus kabur karena serangan beracun dari laki-laki berkulit eksotis itu. Disangka sudah lolos dan bisa bernapas dengan lega, tiba-tiba di belakang mereka datang monster dan menyemburkan serangan beracun. Ternyata serangan beracun itu tidak berpengaruh pada mereka berdua dan bisa disimpulkan Itadori dan Nobara berhasil mengalahkan duo monster itu. Setelah itu mereka menemui Fushiguro yang sedang tidur lelap sambil memegang jari Sukuna. Fushiguro pun terbangun lalu meminta Itadori untuk menjaga jari Sukuna agar lebih aman. Namun saat akan mengambil jari Sukuna, mulut Sukuna muncul dari tangan Itadori sehingga dia memakannya. Dan pada akhirnya mereka pun pulang. Karena keberhasilan mereka menyelesaikan misi tingkat tinggi, mereka diangkat menjadi penyihir tingkat 1. Untuk animenya terpaksa harus berhenti karena belum ada kelanjutannya, mengharuskan menguji kesabaran kita bersama. Dan sampai sini dulu video kali ini, saya Pak Boy berserta jajaran tim yang masih ada, dan pamit undur diri.